kami dari kelompok 5. Kita lagi di Museum Dr. Sutomo. Hai semua, hari ini kita mau menjelajahi salah satu gedung nasional Indonesia, yaitu Museum Dr. Sutomo. Penasaran sama museum satu ini? Ikutin vlog kita sampai habis ya. Dan kita sampai di depan Museum Dr. Sutomo. Halo semuanya, selamat datang di Museum Dr. Sutomo. Yuk ikut kami masuk. Dr. Sutomo lahir pada 7 Juli 1888 di Desa Ngepeh, Nganjuk, Jawa Timur. Nama kecilnya adalah Subroto dan sejak kecil beliau tinggal bersama neneknya karena orang tuanya bekerja di luar kota. Saat berusia 8 tahun beliau tinggal bersama pamannya, Arwidipuro, yang mendaftarkannya ke ELS, Sekolah Dasar Belanda untuk kaum bangsawan pribumi. Awalnya sempat ditolak karena namanya dianggap terlalu Jawa, tetapi setelah diubah menjadi Sutomo, beliau diterima. Setelah lulus, Dr. Sutomo melanjutkan ke Stovia di Batavia. Di Batavia, Dr. Sutomo memulai pengabdiannya sebagai dokter di Semarang. Saat itu wabah pes melanda Jawa dan ia turun tangan langsung membantu masyarakat dengan penuh dedikasi. Tahun 1917, di Blora ia bertemu dengan seorang perawat asal Belanda bernama Evelyn Helen Adriana. Keduanya menikah dan membangun kehidupan bersama. Setahun kemudian, Dr. Sutomo melanjutkan studi ke Belanda dan Jerman, mendalami ilmu kulit dan kelamin. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia kembali ke tanah air pada tahun 1923 dan menetap di Surabaya. Di sana, beliau menjadi dokter di Rumah Sakit Simpang dan dosen di Nias yang merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ia juga membuka praktik di rumahnya di Jalan Simpang Duku, sering memberi pengobatan gratis bagi rakyat kecil tanpa membeda-bedakan siapapun. Namun, kebahagiaan rumah tangganya tidak bertahan lama. Istrinya, Evelyn, meninggal dunia pada tahun 1934. 4 tahun kemudian, pada 30 Mei 1938, Dr. Sutomo wafat karena kanker hati. Namanya abadi sebagai teladan pengabdian bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, ayo kita lihat bagian lantai 2 dari Museum Dr. Sutomo. Di sini, kita juga dapat melihat replika ruang praktik dan rumah sakit tempat Dr. Sutomo berjuang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ruangan ini menggambarkan bagaimana kondisi medis di masa itu, sederhana namun penuh semangat pengabdian. Alat-alat seperti kursi periksa, stetoskop, dan botol obat-obatan lama menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam membantu sesama. Di area ini terdapat barang peninggalan asli Dr. Sutomo, salah satunya mikroskop kuno yang digunakan dalam praktik kedokteran pada masanya. Alat ini menjadi simbol semangat beliau dalam mempelajari ilmu pengetahuan demi membantu sesama. Di sampingnya juga terdapat kamus dan buku kedokteran lama yang mencerminkan betapa besar rasa ingin tahu dan dedikasi Dr. Sutomo terhadap dunia medis. Melalui benda-benda ini, kita dapat melihat bahwa perjuangan seorang pahlawan tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang belajar dan penelitian. Setiap halaman buku dan setiap alat sederhana menyimpan kisah tentang pengabdian, pendidikan, dan tekad untuk memajukan bangsa melalui ilmu. Di dinding museum ini terpajang salah satu kutipan Dr. Sutomo yang bermakna,
Semangat yang kita sebarkan yaitu semangat yang membangkitkan kesadaran mengabdi pada kebenaran, tunduk pada kesetiaan, serta patuh kepada keadilan. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa perjuangan bangsa tidak berhenti pada masa lalu. Semangat yang diwariskan oleh para pahlawan harus terus kita hidupkan melalui kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Berikutnya kita menuju ke makam Dr. Sutomo. Beliau lahir pada 30 Juli 1888 di Ngepeh, Jawa Timur dan meninggal pada 30 Mei 1938 di Surabaya. Makamnya berada di Kompleks Gedung Nasional Indonesia atau disebut GNI, yang juga memiliki museum dan pendopo untuk mengenang perjuangannya. Menurut wasiatnya, Dr. Sutomo ingin dimakamkan di Kompleks GNI agar tetap dekat dengan rakyat dan tidak terlihat istimewa. Tujuannya agar masyarakat bisa mudah berziarah dan terus mengingat jasanya. Pemilihan lokasi ini menjadi simbol kesederhanaan dan kecintaan beliau kepada rakyat. Beliau tidak ingin dipisahkan dari masyarakat yang selama hidupnya diperjuangkan. Dengan dimakamkan di tempat yang mudah dijangkau, semangat perjuangan Dr. Sutomo tetap hidup dan menginspirasi generasi penerus bangsa. Selanjutnya kita memasuki zona di Museum Dr. Sutomo yang terletak di area pendopo. Di bagian ini, kita diajak menelusuri jejak semangat pergerakan Dr. Sutomo dalam mendirikan berbagai organisasi yang berperan penting bagi kebangkitan bangsa. Salah satu yang paling bersejarah adalah perannya dalam menginisiasi dan memimpin organisasi Budi Utomo yang menjadi tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Zona ini juga menampilkan kisah tentang Gedung Nasional Indonesia atau GNI, sebuah tempat bersejarah yang menjadi saksi berbagai rapat dan pertemuan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Di dalam area ini, kita juga dapat melihat meja dan kursi perundingan yang menggambarkan suasana konsolidasi dan koordinasi para tokoh pergerakan dalam merancang strategi menuju kemerdekaan. Melalui koleksi dokumen, foto-foto, dan artefak bersejarah, kita dapat menyaksikan bagaimana perjuangan Dr. Sutomo menyalakan semangat persatuan dan cinta tanah air. Gedung ini dibangun sebagai wadah bagi rakyat Surabaya untuk bermusyawarah dan menggerakkan organisasi pergerakan yang sebelumnya belum memiliki tempat tetap. Selain menjadi ruang pertemuan, pendopo GNI juga berfungsi sebagai gedung kesenian. Di tempat inilah berbagai kegiatan kebudayaan seperti pementasan drama, pagelaran musik, hingga pertunjukan wayang sering diadakan. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan pesan perjuangan dan semangat kebangsaan kepada masyarakat. Melalui kesenian, Dr. Sutomo dan rekan-rekannya berupaya menyentuh hati rakyat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pendopo ini menjadi bukti bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata atau politik, tetapi juga budaya dan ekspresi seni yang memperkuat identitas bangsa. Tidak hanya berorganisasi, Dr. Sutomo juga berjuang melalui pena dan gagasan. Pada tahun 1933, ia mendirikan majalah bernama Penyebar Semangat di Surabaya. Lewat majalah ini, Dr. Sutomo menyebarkan semangat nasionalisme, pendidikan, dan kemajuan berpikir. Tulisan-tulisannya membangkitkan kesadaran rakyat bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai lewat ilmu dan persatuan. Penyebar Semangat menjadi wadah perjuangan intelektual, menyuarakan harapan, menggerakkan pikiran, dan menyalakan api kebangsaan di masa penjajahan. Warisan Dr. Sutomo terus hidup hingga kini, mengingat kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tetapi juga dengan tulisan yang menyentuh jiwa. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih.